Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Bujari Salim bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini kita akan membahas tema yang menarik, membahas mengenai efisiensi anggaran pengaruhi kinerja. Nah, sesuai dengan bahasan tersebut kami sudah mengundang narasumber kami untuk bisa berbincang secara langsung pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Pak Rio Patiselanu selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya. Selamat malam Pak Rio. Ya, senang bisa berbincang pada malam hari ini, bisa berjumpa secara langsung. Saya butuh pendapat Anda mengenai bahasan kita malam hari ini. Baik, dari samping beliau saya akan sapa juga, sudah hadir Pak Bagus Oktavian Abrianto selaku pengamat hukum administrasi Universitas Airlangga Surabaya. Apa kabar Pak Bagus? Ini kali sekian kita ketemu lagi ya. Baik, kali ini saya butuh pendapat Anda, tapi sebelumnya saya ingin tembak terlebih dahulu kepada Pak Rio terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Menurut pandangan Anda, bagaimana efisiensi anggaran sebenarnya itu harus seperti apa? Ya. Jadi begini, ini efisiensi anggaran itu kan dimulainya ketika ditetapkan tanggal 22 Januari. Baik. Ya, Inpres 1 tahun 2025 oleh Presiden sebagai instruksi Presiden dalam rangka efisiensi anggaran. Yang dituju ini kan adalah 306 triliun yang dituju. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita mau teliti, sebenarnya dari 306 triliun itu 256-nya di kementerian, di lembaga. Kemudian yang ke daerah itu 50. Jadi yang transfer ke daerah, yang TKD itu sekitar 50 triliun. Nah, tetapi kembali lagi bahwa memang secara langsung itu tidak langsung kepada kami, karena kan itu kepada kementerian lembaga. Tapi kepada kami adalah efisiensi tetap diberikan, tetap diwajibkan untuk melakukan. Nah, dari Inpres itu kemudian kita bersama dengan pemerintah kota yang kita lakukan adalah bukan pemangkasan anggaran. Digarisbawahi ya, bukan pemangkasan bukan ya? Pemangkasan anggaran, tetapi yang kita lakukan adalah kita perhatikan dulu yang pasti adalah ketika itu belanja wajib harus kembali ke prioritas begitu? Iya, kebalikannya. Nah, ketika yang prioritas, nah ini yang mungkin kemudian kita lihat dari skala prioritas. Otomatis ketika bicara prioritas, skala yang lebih utama, yang memang yang wajib dibutuhkan, yang segera harus direalisasikan, itu memang harus segera dilaksanakan. Tetapi kita minta kepada pemerintah kota tetap mereka harus bisa menghasilkan satu target kinerja, capaian kinerja yang tidak terganggu. Jadi bukan berarti bahwa adanya efisiensi anggaran ini kemudian membuat karena alasan pembenaran bahwa efisiensi anggaran kemudian capaian kinerja nggak 100% ya dimaklumi, nggak bisa begitu. Baik. Nggak bisa begitu. Kita tetap dorong mereka, kita tetap pusing kepada pemerintah kota untuk tetap bisa menghasilkan hasil capaian kinerja yang baik. Disinilah dibutuhkan yang namanya inovasi dan kreativitas. Baik, menyambung dengan pertanyaan saya tadi terkait mengenai apakah efisiensi dari kinerja sendiri seperti apa dan apakah berpengaruh juga dalam proses kinerja yang saat ini tengah terjadi di publik maupun dalam arti kata di DPRD sendiri? Kalau terasa secara langsung mungkin karena kita terus mendorong supaya mereka menghasilkan capaian kinerja yang baik. Jadi otomatis mereka, contoh ya, yang namanya layanan publik itu selalu kita garis bawahi, tidak boleh terganggu. Bahwa dengan adanya efisiensi kerja, tidak boleh yang namanya layanan administrasi publik terganggu. Makanya kemudian kita minta mereka untuk inovasi dan kreativitas. Salah satu contoh adalah mengatur jadwal. Jadi misalnya di Siola atau dan sebagainya, nah atau di kelurahan atau di kecamatan dan sebagainya, ya buatlah yang namanya jadwal, penjadwalan yang baik. Yang penting adalah hasil capaian kinerja tidak boleh terganggu, administrasi layanan publik tidak boleh terganggu. Baik. Walaupun sekarang ada kemudian bukan WFA, kalau dulu kan WFA, work from anywhere. Nah sekarang FWA, flexible work flexible work area kalau nggak salah. Jadi artinya ini sudah bergeser lagi. Mereka mencoba untuk berinovasi untuk supaya target ini nggak mungkin
nggak boleh goyah, nggak boleh geser, dan capaian kinerja layanan publik tetap tercapai. Jadi cara pendekatan ke target ini menjadi berbeda begitu ya? Ya, tidak terlalu saklek begitu. Ya. Saya beralih ke Pak Bagus. Pak Bagus, menanggapi pertanyaan yang sama begitu, tanggapan Anda terkait mengenai efisiensi anggaran, bagaimana? Dan juga apakah berpengaruh dalam kinerja yang sudah ada sebagai akademisi, tanggapan Anda? Baik, secara teori memang normatif juga, efisiensi itu memang dari beberapa peraturan juga sudah ada dari dulu. Pak Pucok, misalnya aja di Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Desa, semua azasnya itu didasarkan pada azas efisiensi gitu. Itu satu. Yang kedua juga efisiensi ini memang diperlukan. Saya rasa diperlukan. Kenapa? Karena setiap negara pun di beberapa negara misalnya Vietnam, Portugal, kemudian bahkan Amerika Serikat hari ini membentuk departemen sendiri, Department of Government Efficiency yang dikomandoi oleh Elon Musk gitu kan. Nah, negara sebesar mereka pun itu perlu efisiensi, sehingga saya rasa efisiensi ini penting satu. Yang kedua, memang apakah mempengaruhi kinerja, kita lihat dulu. Instruksi presiden itu bagian dari Beelitsregel, peraturan kebijakan yang sifatnya mengatur ke dalam gitu kan. Tetapi ada prioritas-prioritas, apa yang diprioritaskan untuk diefisiensi. Sekali lagi tadi saya sepakat sama Pak Rio bahwa efisiensi ini jangan sampai mengganggu pelayanan publik, karena pelayanan publik bagaimanapun tidak bisa diganggu gugat. Yang diefisiensi adalah anggaran-anggaran, biaya-biaya yang tidak terpakai, misalnya atau terlalu besar, misalnya APK yang terlalu besar, kemudian perjalanan dinas yang tidak perlu. Baik. Nah, seperti itu sih. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Semakin lama semakin menarik begitu. Pemirsa, ada jam beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali, tentunya setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucok Rizaldi, masih membahas mengenai efisiensi anggaran, pengaruhi kinerja. Dan sesuai dengan bahasan tersebut, sudah bergabung bersama dengan kami salah satu narasumber kami, yaitu Pak Ilyas Rolis selaku pengamat politik UINSA. Selamat malam Pak Ilyas. Selamat malam. Ya, senang bisa bertemu pada malam hari Pak Ilyas. Masih sama dengan pertanyaan serupa ya. Ini bukan debat caleg Pak ya, tapi bagaimana pandangan pendapat Anda secara pribadi begitu terkait mengenai efisiensi anggaran yang terjadi saat ini? Ya, bagi kami yang juga merasakan hal yang sama tentang efisiensi, kalau dalam nalar masyarakat yang sangat sederhana, efisiensi itu kan sebenarnya kembali kepada kehidupan yang sangat sederhana dan tidak berhambur-hamburan. Dan kalau itu disampaikan secara baik, dan itu akan mendapat dukungan masyarakat secara luas, bahwa efisiensi ini adalah sesuatu yang mengena bukan kepada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, tapi mengena kepada dan menyasar seperti tertuang dalam impres itu kepada kegiatan-kegiatan memang tidak produktif, dan selama ini terus terjadi bertahun-tahun. Dan tadi seperti disampaikan Pak Rio yang pengalaman di legislatif itu terus saja terjadi, baik pembelanjaan yang sifatnya tidak terlalu urgent, tidak terlalu menyasar kepada masyarakat, tetapi itu tetap diusulkan di dalam penganggaran. Nah, ini saya kira perlu disampaikan kepada masyarakat, dan saya kira masyarakat tidak terlalu memusingkan hal itu. Selama kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hak dasar dari masyarakat itu tidak terkurangi sedikit pun. Dan baik, seperti itu. Baik, tapi Pak Ilyas, tidak sedikit begitu banyak dari pihak-pihak tertentu yang komplain terkait adanya kebijakan ini, begitu. Dianggap ini terlalu terburu-buru, tidak melihat situasi dan juga kondisi yang sudah ada. Tanggapan Anda secara personal? Kalau efisiensi secara tertuliskan tadi seperti disampaikan sudah sering, dan di beberapa pertimbangan dalam undang-undang maupun regulasi kita itu sudah ada. Tetapi yang belum ada selama ini itu adalah memaksa orang untuk mendayagunakan kemampuan dengan anggaran yang tersedia. Dan sebenarnya kekagetan itu terjadi, shock yang luar biasa, karena ini terjadi bertahun-tahun tanpa ada pemutusan yang dilakukan secara secara
ekstrim seperti yang dilakukan seperti saat ini. Nah itu yang sedang terjadi, kegagetan seperti itu. Sudah ada, tapi yang terlalu keras penekanannya baru pemerintahan kali ini begitu? Ya. Iya, baik. Kita beralih ke Pak Rio. Pak Rio, kira-kira poin-poin apa saja perlu diperhatikan sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas kinerja yang sudah ada meskipun ada efisiensi anggaran dalam hal ini? Yang pasti inovasi dan kreativitas. Jadi salah satu contoh tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus, ATK. Jadi dari 2009 ketika saya bertugas di DPR itu selalu ketika pembahasan APBD menerima RKA yang namanya ATK itu bisa luar biasa. Nah, sampai saya kemudian bertanya, ini kenapa harus ada terus dan begitu luar biasa dan jumlahnya signifikan? Apakah kemudian barang ini tiba-tiba lenyap, hilang, sampai saya pakai bahasa, emang bolpennya dimakan? Emang kertasnya dikunyah? Saya bilang gitu. Ini kan sesuatu yang tidak ada. Nah, tapi terus kemudian akhirnya disampaikan bahwa memang template yang harus diisi dalam setiap pembahasan APBD, kerangka dari pusat itu memang seperti itu. Nah, sehingga akhirnya tidak bisa dihindari yang namanya penganggaran-penganggaran yang quote and quote yang harusnya bisa diefisiensikan seperti yang tadi Pak Ilyas sampaikan, harusnya udah dari zaman dulu-dulu. Tapi ketika di era Presiden Prabowo ini kemudian diberikan stretching penekanan yang begitu luar biasa, kita harus menyambut positif. Nah, makanya ketika ATK ini harus 30%, bahkan mungkin saya bilang 50% nggak apa-apa. Apalagi hari ini kan semuanya serba digital. Nah, ketika serba digital, otomatis beberapa hal-hal yang misalnya bisa paperless, ya gunakan, lakukan, sehingga hal-hal yang signifikan itu akhirnya bisa terkait dengan ATK itu bisa dikurangi. Ini kembali pada proses penyesuaian ya? Iya, memang nggak gampang. Yang namanya, nggak usah jauh-jauh yang tadi disampaikan Pak Bagus terkait dengan Doge, Doge yang Elon Musk itu. Semuanya sampai kemudian akhirnya dari oposisinya, itu begitu luar biasa. Apalagi ketika Presiden address kemarin kan, tadi malam, itu betul-betul luar biasa. Mereka menentangnya dengan gestur, sikap, dan lain sebagainya. Tapi dari situ kita bisa melihat negara sebesar itu aja, para politisinya kadang-kadang baper. Itu kan ceritanya baper nih. Baik. Padahal harusnya nggak boleh. Justru kita harus menjadi mitra, menjadi partner buat pemerintah kota. Oke, ada kebijakan seperti ini. Bagaimana kita tetap bisa menghasilkan capaian kinerja yang baik, layanan publik tidak terganggu. Ini yang kemudian kita menjadi mitra, menjadi partner yang luar biasa buat pemerintah kota. Ini yang kita lakukan. Baik. Kali ini saya akan mencoba untuk mengajak Pak Bagus untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya semua orang bahwasanya menyetujui adanya penyesuaian anggaran atau efisiensi anggaran, tapi tidak sedikit juga pihak yang melihat bahwasanya ini adalah merupakan kasus di mana pengubahan atau pengalihan plot anggaran yang sudah ada begitu. Dengan beberapa kegiatan lainnya begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, sebenarnya ini sepakat tadi Pak Ilyas bilang, ini udah berlangsung lama ya sebenarnya. Dan ini kan hanya sekedar merubah kebiasaan, Pak Pucuk. Jadi kebiasaan satu. Yang kedua sebenarnya ini memperkecil celah korupsi sebenarnya. Kenapa? Karena ya mohon maaf ya, di daerah gitu ya, kalau pengawasannya jalan gitu, semua pegawai negeri itu kan dibayar setiap bulan. Harusnya kinerjanya ya nggak terpengaruh karena bayarannya nggak dipotong gitu. Gitu. Sehingga ini sebenarnya nggak berimplikasi terhadap kinerja secara langsung ya. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa yang harus diperhatikan, pelayanan dasar dalam pelayanan publik tetap wajib masih sama atau bahkan lebih meningkat dengan dasar inovasi itu tadi. Kemudian yang kedua, urusan-urusan wajib di dalam pemerintahan daerah harus terus terpenuhi, bahkan lebih bagus lagi. Itu yang perlu challenge bagi pemerintah. Bagaimana anggarannya efisien, cukup gitu ya, tapi pelayanannya lebih bagus lagi gimana tuh cara? Baik. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan tadi, bagaimana jawabannya iya atau tidak begitu? Anda setuju atau tidak terkait mengenai bahwasanya efisiensi anggaran ini merupakan pengalihan dari plot anggaran yang sudah ada kepada area yang lainnya? Iya, benar. Sepakat ya. Jadi ya dalam hal ini memang benar-benar ada pengalihan hal tertentu. Kalau kita sambung lagi Pak Ilyas terkait mengenai makan bergizi gratis, adakah kemungkinan atau potensi yang sangat besar sekali bahwasanya efisiensi ini bisa mendukung konsep dari makan bergizi gratis ini?
Ya itu yang perlu dijelaskan ya, sehingga program ini benar-benar dapat dilihat secara langsung utuh oleh masyarakat bahwa ini benar-benar untuk kebutuhan masyarakat. Termasuk misalnya makan bergizi gratis tadi yang disampaikan, yang sampai saat ini belum juga dilaksanakan, mungkin karena ada beberapa instrumen yang perlu ditata sehingga itu tidak mencederai cita-cita efisiensi ini. Termasuk juga plotting ke bidang-bidang lain, dan saya kira wajar lah ketika ada satu pengalihan program dan program itu baru digagas, tentu masih banyak lubang di sana sini, dan bukan berarti bahwa lubang di sana sini itu kemudian membuat keseluruhan itu runtuh, tetapi justru lubang-lubang yang ada di setiap program-program baru itu kita kawal bersama. Nah, dari sana kemudian timbul trust yang baik dari masyarakat. Jadi menurut saya kita jangan terburu-buru untuk menjudge bahwa ini ada kepentingan lain yang justru kontraproduktif dengan kampanye efisiensi yang sedang berlangsung. Satu sisi efisiensi, tapi sisi lain menghambur-hamburkan. Nah, ini yang perlu kita kawal bersama-sama. Contoh misalnya kemarin di kampus kami melakukan kegiatan rapat kerja yang awalnya di hotel dan tentu menghabiskan banyak, tapi kemudian ketika ini kita sepakat bahwa ini harus kita kawal dan kita harus lakukan sesuai dengan perintah di kantor, dan ternyata hasilnya juga bagus. Baik. Hasilnya bagus dan produk kebijakannya juga tidak kalah. Itu artinya kalau kita sepakat dan koheren mulai dari pusat, provinsi sampai daerah, dan tentu ini tidak akan segera mungkin kita menemukan satu format yang baik, terutama kualitas yang juga baik dari program efisiensi. Dan efisiensi ini kemana, pengalihannya itu yang tentu perlu kita dikawal ya. Kawal bersama. Baik, saya melihat bahwasanya Pak Rio begitu sangat memberikan ruang gerak, dalam arti kata efisiensi sangat baik sekali Pak ya, dalam proses untuk peningkatan kualitas dan juga kinerja, baik itu secara inovasi dan juga kreativitas yang perlu ditingkatkan dalam hal ini. Nah, mungkin Pak Rio bisa memberikan satu contoh saja, tadi case saja Pak, terkait mengenai kira-kira di perusahaan mana atau lebih tepatnya pada kegiatan apa begitu, bahwasanya efisiensi anggaran ini mampu meningkatkan kinerja dari tim atau boleh dikatakan teamwork yang sudah ada begitu. Ya. Ini salah satu contoh saja ketika melakukan yang namanya efisiensi dengan kreativitas, kemudian menjadi segala sesuatunya diraih dengan digitalisasi misalnya. Nah, otomatis yang tadinya harus rapat di satu tempat, tapi kemudian menjadi efektif ketika bisa dilakukan di mana saja. Sehingga akhirnya fokusnya kepada hasil. Nah, ini yang terjadi di banyak perusahaan. Akhirnya ketika fokusnya kepada hasil, maka tempat tidak lagi menjadi sesuatu yang utama. Tapi menyikapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ilyas. Jadi di pemerintah kota pun yang terbaru just now kemarin, kami rapat Musrenbang. Musrenbang itu melibatkan banyak hal. Stakeholder, semua banyak. Baik. Tapi yang dilakukan adalah kita lewat Zoom. Karena kalau misalnya dikumpulkan semua, ruangan ada. Tapi pasti nyiapin makanan. Gitu. Ada budget, ada konsumsi, dan lain sebagainya. Baik. Tapi yang terjadi kemarin adalah via Zoom. Cukup efektif, Pak? Efektif. Oh, baik. Efektif. Hasilnya sesuai sama begitu pada saat ketemu face to face secara langsung? Sama, karena ruang yang diberikan adalah dari moderator kepada kami, para anggota dewan, sama seperti seolah-olah ketika kami ada di ruangan di Jalan Pacar, di ruangan Bapeko, sekarang namanya Bapedalitbang ya. Nah, jadi artinya kita melihat bahwa memang cukup berhasil. Bahwa ada kemudian pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, misalnya dilakukan, contoh just now tadi aja, saya rapat di Bakesbang. Tadi pagi rapat di Bakesbang, begitu saya datang, kok panas, ternyata AC belum dinyalakan. Salah satu contoh. Begitu, di mana ruangnya di sebelah sana Pak, saya sampai nggak yakin, masa di situ. Ternyata satu koridor itu gelap semua. Nah, jadi artinya
efisiensi dilakukan. Tapi once ada sebuah meeting, maka kita akan upaya sedemikian rupa bahwa meeting itu harus produktif. Baik. Kita berikan koma terlebih dahulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, ada jam beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali, tentunya setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucat Rizaldi. Ini saya tidak sabar karena waktu kita terbatas, tapi banyak sekali pertanyaan yang saya ajukan kepada tiga narasumber kami. Saya mencoba menembak kembali ke Pak Bagus. Pak Bagus, nah ini tidak sedikit, tapi sering digaungkan di sosial media bahwasanya kegiatan efisiensi anggaran ini justru malah mendanai adanya retreat yang diadakan oleh pemerintah sendiri. Tanggapan Anda secara pribadi bagaimana? Lantas pertanyaan kedua adalah, wah ini kayak kita acara debat ya. Pertanyaan kedua adalah, apakah ini akan bersifat konsisten, Pak Bagus? Apa hanya sementara waktu begitu untuk bisa meningkatkan citra dari pemerintah yang ada? Silakan. Ya, ini tembakannya tepat di jantung. jadi kalau untuk efisiensi anggaran itu sebaiknya ya, menurut saya memang dipergunakan untuk hal yang penting. Pertanyaannya, hal penting itu seperti apa gitu kan? Apakah retreat itu hal yang sangat penting? Apakah MBG itu hal yang sangat penting gitu kan? Kalau dari banyak perspektif maka banyak yang berkata ya sangat penting juga. Tapi ada juga kontra ya nggak juga penting-penting juga gitu kan, tergantung dari perspektif mana kita melihat itu. Tetapi saya perlu garis bawahi bahwa ketika dana ini atau anggaran ini kemudian dialihkan, harus tetap fokusnya ke pelayanan publik, yaitu masyarakat. MBG ini melayani masyarakat mana ya, anak-anak sekolah, tetapi harus ada pengawasan, harus ada setiap kali kegiatan itu ada pengawasan, ada evaluasi. Kalau perlu pun bahkan jangan malu pemerintah ketika mengatakan, oh ternyata lebih baik dialihkan ke bukan yang MBG lah, yang mana kan, seperti itu harus gentleman. Toh kemudian pemerintah ini tugasnya juga banyak sekali. Saya memaklumi bahwa ternyata ada satu program yang tidak berhasil, nggak apa-apa, dengan secara gentleman, oh ini kurang, dialihkan yang lebih bagus lagi. Itu sih Pak Pucat. Nah, bagaimana konsistensi nggak pandangan Anda sejauh ini nantinya? Saya berharap, harapannya konsisten gitu ya. Tapi ini kan masih baru ya. Ibarat anak baru belajar sepeda ya pasti jatuh, itu wajar gitu. Iya, baik, dan sebelumnya kita akan menyambung perbincangan kita pada kesempatan malam hari. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan fiktif berikut ini. Pasca kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, sejumlah permasalahan muncul di permukaan, mulai dari badai PHK, alokasi dana pendidikan, keterbatasan membayar gaji pegawai, serta masalah lainnya yang dituding akibat efisiensi anggaran. Netizen pun ramai-ramai menganggap bahwa efisiensi anggaran telah merugikan masyarakat. Ironisnya, alih-alih efisiensi anggaran untuk relokasi akselerasi program prioritas, efisiensi anggaran justru menjadi perdebatan yang kontroversial di jagat maya. Meski bukanlah hal baru dalam tata kelola pemerintahan, efisiensi bertujuan untuk mereduksi program yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sejatinya, efisiensi digunakan untuk merefocusing anggaran demi membiayai program prioritas dengan pengelolaannya yang tepat dan transparan akan menguntungkan masyarakat. Namun kondisi ini justru berbanding terbalik. Kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025 menuai pro dan kontra. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi belanja negara, namun di sisi lain kebijakan ini memberikan dampak signifikan terhadap sektor industri, khususnya tekstil dan manufaktur. Masyarakat menuntut langkah konkret dari pemerintah, bukan hanya sekedar janji-janji politis. Mereka ingin melihat tindakan nyata dalam menyelamatkan industri dalam negeri, melindungi tenaga kerja, serta memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berujung pada penderitaan rakyat kecil.
Kini semua mata tertuju pada langkah pemerintah selanjutnya. Apakah kebijakan ini akan dikaji ulang? Apakah ada solusi bagi tenaga kerja yang terdampak? Ataukah Indonesia akan menghadapi gelombang ketidakstabilan ekonomi yang lebih besar? Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio. Tapi sebelum kita menyambung perbincangan kita kembali, saya akan mengajak Anda untuk break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio. Saya ingin berbincang kembali dengan Pak Rolis terkait mengenai materi atau bahasan kita pada malam hari ini, Pak Rolis, yaitu dampak politik atas kebijakan efisiensi anggaran, Pak, terhadap perubahan politik seperti apa? Secara nasional, secara politik saya kira baik di parlemen yang saat ini terjadi, itu kan tidak terlalu ada guncangan apa-apa ya, justru semakin kuat itu. Kemudian di level civil society atau kegiatan organisasi kemasyarakatan juga tidak terlihat, kecuali beberapa riak-riak itu terjadi karena di awal-awal itu berimbas kepada misalnya PHK, berimbas kepada kebutuhan dasar yang itu dianggap sebagai salah sasaran dari efisiensi ini. Nah, tentu pemerintah pusat sampai di daerah harus sesegera mungkin untuk menutup lubang-lubang ke salah sasaran seperti yang terjadi di awal-awal ini. Nah, kalau ini terus dikawal dan tentu ada political will bareng-bareng yang semuanya sama, benar-benar untuk kebutuhan masyarakat dan tentu untuk menguatkan kekuatan ekonomi negara kita, saya kira tidak akan terlalu banyak riak-riak politik yang akan terjadi. Dan sampai saat ini masih belum terlihat itu terjadi goncangan atau turbulensi politik akibat efisiensi ini. Baik, Pak Rio, kalau kita ketahui bahwa Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, ibu kota Jawa Timur lebih tepatnya. Ya. Yeah. Pertanyaan saya, apakah dalam hal ini sudah ada persiapan dan juga ada skema terkait dengan hal tersebut pasca pelantikan wali kota Surabaya? Untuk apa ini? Untuk efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran sudah dilakukan. Jadi ketika sejak Januari itu sudah ketika Inpres itu keluar, Pak Eri kan sudah terpilih, tetapi kan memang belum dilantik. Nah, tetapi instrumen pemerintahan itu kan sudah ada, sehingga artinya yang namanya efisiensi sudah dimulai saat itu. Nah, ketika beliau sudah dilantik, nah kemudian sekarang ini sedang dalam rangka pembentukan RPJMD. Nah, tentu pergeseran-pergeseran itu pasti ada. Baik. Dan dalam musrenbang kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa seperti yang tadi Pak Bagus sampaikan, harus gentle. Ketika di RPJMD sebelumnya program itu misalnya tidak jalan, maka jangan atas nama pembenaran keberlanjutan terus kemudian dimasukkan lagi. Jangan juga dong. Kalau misalnya memang tidak dilaksanakan atau ada kendala dalam pelaksanaan, jangan dimasukkan lagi dalam RPJMD. Baik. Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Rolis MBG itu sebenarnya pada tahun akhir 2024 itu kami sudah menganggarkan 1,1 triliun di APBD. Tapi kemudian ada perubahan bahwa ketika pelaksanaan di awal Januari, MBG itu langsung dibiayai APBN. Nah, ketika langsung dibiayai APBN, maka 1,1 triliun kita yang tadinya akan ada pergeseran. Makanya kita tadinya sempat mau melaksanakan MPAK, mendahului perubahan anggaran keuangan. Nah, ketika kita mau melakukan MPAK dalam rangka mencari rumah buat 1,1 triliun ini, tapi ternyata ketika nggak jadi, semua di cover oleh pusat, maka 1,1 triliun ini tetap dilaksanakan untuk layanan-layanan dasar program-program pemerintah yang sudah ada. Cuman yang menjadi catatan di sini adalah kemarin di tengah-tengah efisiensi yang ada,
Tapi pemerintah kemudian mengajukan KPBU 5,6 triliun. Nah, memang secara kebutuhan memang dirasa akan dikerjakan JLLT, JLLB dan Rumah Sakit Surabaya Selatan. Dan juga ada beberapa pekerjaan infrastruktur besar lainnya. Cuman kembali kami dari Badan Anggaran mengingatkan kepada pemerintah kota, ini seperti paradoks. Satu sisi efisiensi anggaran, ya, kami semuanya efisiensi anggaran, tapi ini malah kemudian KPBU 5,6 triliun. Nah, ini memang sedikit agak paradoks, tapi ya kita akhirnya kita mencoba untuk kemudian melihat dari pemerintah kota, oke, ya nanti kita ketemu di PAK. Nah, pada saat PAK itulah nanti mereka akan menjelaskan kepada kami seperti apa 5,6 triliun yang kemudian diberikan. Karena tentu kami sebagai wakil rakyat, legislator, ketika ini terdengar di masyarakat, pasti kita kan ditanya. Sementara ada isu yang sedang merebak, efisiensi. Tapi lah kok malah KPBU atas nama pembangunan. Baik. Nah, apakah atas nama pembangunan 5,6 triliun ini oke atau tidak? Nah, buat kami kusnuzon dulu. jadi kita nggak seujung dulu. Dulu ya. Ya, kita kusnuzon. Nah, jadi ya sudah, oke, go ahead kalau memang kalian mau lakukan KPBU. Cuman kami semua cuma bilang, oke, we'll see on PAK. Silakan jelaskan di situ kepada kami. Nah, pada saat di situ penjelasannya masuk, ya oke, go ahead. Lanjutkan, baik, continue. Tapi paling tidak kita punya jawaban kepada masyarakat, karena ini paradoks. Di tengah-tengah, baik, efisiensi, tapi nambah 5,6. Ya, gitu. Baik. Kalau Pak Bagus menanggapi beberapa hal yang terjadi di masyarakat atau publik, kita melihat bahwasanya ini kepercayaan publik berada di ujung tanduk begitu ya. Baik banyak hal begitu. Baik terkait mengenai Pertamina yang kemarin begitu, efisiensi anggaran yang berujung pada adanya kegiatan retreat yang ada menghabiskan dana yang cukup fantastis begitu. Nah, ini kan tidak mudah begitu. Akhirnya membuat masyarakat bahwasanya akhirnya tebak manis bahwasanya nantinya seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Tanggapan Anda bagaimana untuk bisa mencoba mengklarifikasi hal tersebut atau bahkan memberikan tanggapan terkait mengenai apa yang ada di benak masyarakat terkait dengan hal tersebut? Jangan dijawab dulu, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, ada jam beralih kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa, menyambung kembali perbincangan kita pada malam hari ini dengan bahasan yang sama, yaitu dampak efisiensi anggaran. Apakah pengaruh kinerja struktur pemerintahan akan berpengaruh dalam hal ini? Menyambung tadi saya sempat tanya kepada Pak Bagus mengenai permasalahan ini ya, trust issue begitu ya. Bahasannya sekarang begitu, trust issue begitu. Apakah ini menjadi suatu hal ancaman bagi pemerintah secara pribadi bahwasanya baik sekali kebijakan-kebijakan yang dianggap terlalu mendadak dan tergesa-gesa begitu, atau bahkan adanya suatu bentuk pengalihan dari anggaran yang sudah ada? Tanggapan Anda bagaimana? Begini, trust issue itu jangankan pemerintah, Gen Z itu banyak trust issue loh, Pak Ucok ya. Jadi trust issue itu penting sekali dan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan, apalagi kepercayaan publik, kepercayaan pasangannya sulit gitu loh. Oleh karena itu maka harusnya pemerintah harus membuktikan nih dalam 1 tahun ke depan ini, ketika kebijakan-kebijakan itu diputuskan, pemerintah harus mampu bertanggung jawab, melaporkan kinerjanya kepada masyarakat, dibuktikan dengan kinerja mereka apakah benar program yang mereka buat ini. Itu akan mengembalikan sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat. Walaupun nggak sepenuhnya, pasti ada tadi turbulensi-turbulensi yang saya meminjam kata-kata dari Pak Ilyas. Oleh karena itu maka sebaiknya pemerintah fokus kepada bagaimana program-program itu dijalankan. Itu ya, jadi memang bertahap tapi pasti begitu ya. Iya. Baik, saat ini bagaimana Pak Ilyas, tanggapan Anda selanjutnya begitu, menyambung apa yang disampaikan Pak Bagus? Ya, kalau beberapa korupsi kan sebenarnya tidak ada hubungan dengan efisiensi ya. Itu soal lain. Tapi bahwa itu mengganggu betul terhadap kepercayaan publik dan sentimen negatif publik itu sudah pasti, dan itu juga akan
berdampak kepada yang lain, termasuk juga terhadap efisiensi, walaupun tidak berhubungan secara langsung. Nah, karena itu bagian satu rangkaian dengan kebijakan-kebijakan atau pemangku kebijakan yang ada di pemerintah. Baik. BUMN. Tapi kalau kita melihat di masyarakat ini kan ada suatu bentuk ketimpangan begitu. Di satu sisi pemerintah melakukan efisiensi, bahwasanya memang anggaran akan disesuaikan dengan cukup baik, tapi di sisi yang lainnya ada pihak-pihak tertentu begitu seperti hotel, UMKM yang biasanya memasak makanan dan sebagainya semakin sepi terkait mengenai okupansi atau boleh dikatakan keterisian terkait dengan kegiatan meeting rapat yang biasa dilakukan oleh Pak Rio bersama dengan rekan-rekan. Hari ini diadakan di kantor via Zoom begitu Pak Rio ya. Bagaimana Pak dalam hal ini? Ya, kita kan sudah pernah mengalami hal yang serupa ya, walaupun akibat bukan karena efisiensi, karena misalnya COVID atau kemarin moneter, dan itu terus berjalan. Nah, kalau kita lihat memang soko guru perekonomian kita yang harus dilirik dan apa yang kemudian membuat Indonesia kuat itu kan UMKM dan juga kelompok ekonomi kecil menengah ke bawah itu. Nah, justru di situ pemerintah seharusnya juga melihat hari ini agar dikuatkan betul sekuat-kuatnya, dan pada saatnya nanti bukan tidak mungkin juga terjadi badai krisis keuangan, badai krisis di masa yang akan datang. Nah, ini sudah teruji kelompok-kelompok ini. Nah, justru efisiensi itu harus diploting dan dipersembahkan sebesar-besarnya untuk kelompok yang memang menjadi suku guru perekonomian kita itu, kelompok kecil menengah itu, sehingga ini benar-benar menjadi tepat sasaran. Nah, kalau tadi yang disebut bukannya kita tidak berpihak ya kepada beberapa usaha-usaha besar itu, tetapi memang dia tidak memiliki imunitas kekebalan ketika ada goncangan seperti halnya UMKM, COVID, kemudian krisis moneter, dan kembali lagi hari ini. Dan itu terjadi di beberapa negara dan sudah membuktikan hasil riset itu yang sangat rentan dengan perubahan kebijakan yang besar ini. Justru yang kecil dan menengah itu mereka sangat kuat sekali. Dan untuk itulah pemerintah seharusnya memperhatikan yang itu. Baik. Tapi berimbang juga. Baik. Nah, kita masih dalam skala efisiensi anggaran. Pak Rio, saya ingin bertanya kepada Anda bagaimana untuk bisa menyeimbangkan efisiensi anggaran yang sudah ada begitu dengan kepuasan karyawan atau boleh dikatakan lebih tepatnya mereka yang bergabung dalam suatu bentuk organisasi yang sudah ada begitu. Kalau kita berbicara secara umum ini ya. Ya, kalau secara umum seperti yang disampaikan tadi Pak Bagus, sebetulnya kan THP mereka kan tidak berkurang. Ya kan? Kan take home pay mereka nggak berkurang. Jadi udah pasti puas. Nah, justru menjadi persoalan adalah coba entertainnya tadi yang berkurang. Jadi THP-nya tidak berubah, tapi justru yang jadi sakit kepala adalah penunjangnya ini yang kemudian dikurangi. Penunjangnya yang diefisienkan. Sementara hasil targetnya tetap dipatok, nggak boleh turun. Nah, disinilah yang namanya, kembali lagi yang saya katakan di awal tadi, bahwa kreativitas dan inovasi harus dihasilkan oleh mereka. Jadi, kalau ditanya, ketika pertanyaan apakah mereka puas, tetap puas, karena nggak berubah. Karena kita melihat beberapa hal tertentu begitu di perusahaan-perusahaan atau di banyak instansi dan sebagainya, begitu kegiatan meeting yang berlangsung, 30% meeting, 70%-nya kan ini Pak, hiburan Pak, begitu ya. Ya, itu yang bikin membengkak begitu anggarannya. Tapi yang disampaikan Pak Rolis memang betul. Jadi memang kita selama COVID ataupun tahun 2008 ya, ketika terjadi krisis moneter atau 99 dan lain sebagainya, itu bahwa UMKM, usaha kecil menengah, itu kuat. Ketika kemarin COVID, memang UMKM kuat. Nah, ini yang kemudian sebenarnya harus diintrospeksi oleh pengusaha-pengusaha besar. Salah satu contoh, saya tidak menyalahkan mereka, bahwa kemudian ketika semuanya masih running well, ya it's okay. Tapi begitu ketika terjadi sesuatu, bagaimana mereka bisa bertahan? Salah satu contoh, tadi pun dan kemarin siang saya bincang-bincang dengan kepala dinas. Bayangkan yang namanya Raya Jemur Sari. Dari Nginden sampai Raya Jemur Sari dan kebalikannya dari Jemuran Dayani sampai ke Jembatan Nginden. Berapa hotel di situ? Coba. Ketika kita bilang Gubeng, berapa hotel yang ada di situ? Kenapa mereka bisa berani? Nah,
Kenapa mereka bisa berani? Karena keadaan ekonomi pada saat itu memang kuat. Keadaan ekonomi memang stabil, bebas, dan lain sebagainya. Tapi apakah ini kemudian sustainable? Enggak. Ini tetap rentan terhadap situasi-situasi yang tidak bisa kita ukur, yang kendalinya tidak di kita. Nah, namanya pengusaha kan berusaha, pengusaha, pelaku usaha. Wah, saya jadi ikut pusing ya. Iya, baik. Jadi menyesuaikan dan juga bersifat kreatif dan juga inovatif untuk bisa mendatangkan kembali klien yang sudah ada yang telah dihilangkan efisiensi anggaran ini. Baik, kita harus break dulu sejenak. Nanti kita akan menyisakan waktu satu segmen bagi Anda pemirsa. Dan pemirsa, ada jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara untuk tema kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu efisiensi anggaran, pengaruh kinerja. Dan sebelum kita menutup perbincangan kita, mungkin dari Pak Ilyas ada yang disampaikan pada pemirsa, silakan. Tentu dalam alam pikiran atau nalar publik itu efisiensi itu kan cara hidup sederhana, cara hidup yang apa adanya. Dan saya kira ini adalah kebiasaan yang ada di dalam kehidupan kita, budaya kita sejak berabad-abad lamanya, dan tentu kita kembali lagi kepada kehidupan yang semacam itu. Dan saya kira di masyarakat ini tidak akan terlalu banyak mengganggu kegiatan efisiensi. Hanya saja tadi seperti kita diskusikan bahwa ini adalah program baru pengalihan kepada beberapa program prioritas, dan sebagaimana program baru tentu banyak hal yang harus juga dikawal dan juga perlu dibangun instrumennya. Dan disinilah tugas kita bersama-sama untuk mengawal dan turut berkontribusi bagi keberlangsungan program yang cita-citanya sangat baik itu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Ilyas. Kita menyambung kembali ke Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Iya, saya meminjam kata-kata Mark Boyer ya, bahwa dia mengatakan seseorang yang bisa mengendalikan keuangan atau arus kas itu adalah orang yang punya kekuatan. Ya. Jadi kita sebenarnya ini lagi belajar menjadi orang yang kuat gitu untuk mengendalikan efisiensi keinginan kita daripada nafsu kita. Itu kata-kata bijaknya. Kata-kata yang lain adalah ya hemat itu penting, tapi terlalu hemat namanya pelit. Gitu. Jadi ya harus tetap fokus kepada kinerja yang baik gitu, Pak Pucok. Kemudian yang berikutnya adalah tetap harus fokus kepada pelayanan dasar, pelayanan publik tidak boleh berkurang, bahkan harus meningkat melalui inovasi dan kreasi-kreasi. Adapun pengalihan dana ini nanti kemana, ke program apa, harus ada evaluasi tindak lanjut. Demikian. Baik, luar biasa. Singkat saja Pak Rio, silakan. Ya. Efisiensi anggaran jangan jadi pembenaran untuk capaian kinerja tidak bisa dilakukan secara maksimal. Itu saja. Baik, luar biasa. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Ilyas, terima kasih Pak Bagus dan juga Pak Rio, senang bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu dengan kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Baik, pemirsa, tidak terasa kita tiba pada penghujung acara. Akhir kata saya Putra Rizaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.